Kita tahu saat ini kurs rupiah relatif sangat volatil. Kita lihat sempat melemah, Ya, tapi kemudian 2 hari terakhir ini sudah terlihat ada penguatan. Lalu seperti apa benar. evaluasi pelaku usaha Mamin terhadap kurs rupiah yang sangat-sangat volatil ini? Apalagi kita tahu juga banyak bahan Ya, baku yang berasal dari impor. benar. Benar, Mbak Neke. Jadi memang kita sangat khawatir sekali ini kurs ini fluktuasinya sangat luar biasa ya. Baru 2 bulan sudah terdevaluasi sekitar 1,5%. Ini cukup besar bagi industri makanan minuman, apalagi industri yang mengandalkan bahan bakunya yang masih impor. Katakan kalau itu dia 50% bahan bakunya berasal dari impor saja, berarti dia akan terpengaruh sekitar 0,75% COGS-nya. Jadi ini sangat luar biasa karena makanan minuman sangat price sensitif. Jadi ini harus diwaspadai, jangan sampai terus bergejolak. Nah, memang ada windfall bagi yang ekspor ya, tapi terus terang ekspor kita untuk makanan minuman tidak sebesar import. Jadi memang banyak bahan baku kita yang masih import, khususnya perusahaan-perusahaan yang menengah bawah ya. Kalau secara total termasuk sawit, memang ekspor makanan minuman kita cukup besar, lebih dari 40 miliar US dollar. Tapi kalau hanya produk olahan saja, finish product itu hanya sekitar 12 miliar US dollar. Kita lebih banyak konsumsi dalam negeri sebenarnya. Baik, lalu antisipasi seperti apa yang sudah disiapkan oleh pengusaha? Apalagi kita tahu volatilitas ini juga banyak dipengaruhi oleh sentimen-sentimen global yang mungkin masih akan terus berlanjut di sepanjang tahun. Benar. Bagi perusahaan besar yang saya ketahui, memang kebanyakan mereka sudah antisipasi. Mereka ada yang hedging, ada yang sudah mempersiapkan cadangan di dalam US dollar untuk mengantisipasi hal tersebut, dan juga punya planning jangka panjang. Yang saya mengkhawatirkan justru yang perusahaan-perusahaan menengah bawah, ini yang memang sangat minim fasilitas untuk pengelolaan atau manajemen dari finansialnya, apalagi untuk melakukan hedging, untuk melakukan cadangan US dollar untuk pembelian dan sebagainya, rata-rata minim sekali. Jadi ini lebih banyak nanti berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang kecil ya, menengah dan kecil yang tidak siap terhadap gejolak ini. Ini yang saya lihat akan terjadi hal tersebut. Nah, ya memang bagi yang ekspor kita syukuri karena memang ada sedikit tambahan untuk kalau dicairkan, apalagi sekarang DHE mengendaki harus dicairkan dalam rupiah, tentunya ini menjadi satu tambahan di dalam income perusahaan, other income bagi perusahaan. Ya, ini yang kita harus antisipasi adalah perusahaan-perusahaan menengah kecil, Mbak Ananda. Baik, tapi seperti apa kondisi psikologis dari pengusaha Mamin saat ini? Apakah memang dengan adanya volatilitas ini jadi membatasi ekspansi? Saya kira belum sampai ke sana. Ini kan memang sangat short term sekali gejolak ini, kita belum melihat secara menengah atau panjang ya. Dan kalau kita lihat investasi tetap meningkat ya. Kita termasuk 5 besar PMDN dan 7 besar di PMA untuk investasi industri makanan dan minuman. Minat untuk pasar Indonesia untuk makanan minuman masih cukup tinggi ya. Nah, kalau kita lihat ekspansi ini, saya kira tidak akan berpengaruh, meskipun kita harus hati-hati di dalam pengelolaan cash flow karena tadi itu ketergantungan impor sangat banyak. Ya, ini yang kita harus waspadai. Baik, di sisi lain kita tahu juga daya beli masyarakat di dalam negeri ini masih belum Benar, ada perbaikan begitu. Bahkan kalau benar. melihat data Ya, inflasi terakhir ini juga kita masih mencatatkan deflasi. Apakah ini juga dirasakan deflasi. oleh pengusaha Mamin? Ya, kalau kita bandingkan ya, PMI itu ekspansif ya 53,6. Kemudian indeks kepercayaan industri juga 53,15. Semua ekspansif. Ekspansifnya ternyata memang karena terjadi akibat penambahan order yang cukup signifikan menjelang puasa dan lebaran ini, cukup mendukung peningkatan ekspansi dari PMI maupun IKI tersebut. Ya, namun demikian kalau kita lihat di lapangan, dan ini juga ditandai dengan deflasi, makan minuman termasuk sektor yang deflasi. Ini agak mengherankan karena biasanya menjelang puasa lebaran biasanya terjadi inflasi untuk makan minuman dan bahan makanan dan minuman. Ini terjadi deflasi
Kami melihat ada satu fenomena baru ya. Apakah ini karena daya beli masyarakat yang masih lemah sehingga mengurangi konsumsi atau karena hal-hal lain. Ini tentunya para ekonom yang bisa lebih menganalisa hal ini agar pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut. Baik, tapi kita juga masih berharap terhadap bulan suci Ramadan ini dan juga momen Idul Fitri yang biasanya menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Dan Ya, kebetulan juga kita lihat di tahun ini jatuhnya pada ya, kuartal 1. Lalu apakah ini bisa benar. menggenjot seperti apa permintaan masyarakat hingga kuartal 1 2025? Ya, kalau saya flashback sedikit ke 2024 akhir Desember, sebetulnya permintaan dari retail, supermarket, minimarket maupun retail pasar basah ya, itu cukup bagus ya, dan banyak optimisme 2025 awal akan meningkat cukup besar, dan juga ini ditandai, maka dari itu PMI meningkat luar biasa ya selama Desember, kemudian naik lagi Januari, Februari. Ini persiapan order-order baru. Namun demikian akhir-akhir Februari kemarin agak sedikit landai di pasar ya, dalam permintaan di pasar, grosir, retail ini agak sedikit mengeluh karena daya beli masyarakat. Nah, biasanya kita berharap nanti pertengahan puasa ini akan meningkat lagi menjelang Lebaran, akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Kami tetap antisipasi ketersediaan stok di retail maupun sampai ke pelosok-pelosok kita jaga jangan sampai terjadi kekurangan. Ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk puasa maupun untuk Lebaran hal tersebut. Nah, biasanya kalau rata-rata itu selama 3 bulan menjelang puasa sampai Lebaran, itu rata-rata biasanya omset penjualan itu sekitar 30-an% di atas normal, bulan-bulan normal. Kecuali produk-produk tertentu bahkan bisa sampai 100%. Misalnya produk-produk yang berbuka puasa yang orang biasanya hanya setahun sekali minum sirup, nata de coco, kemudian kolang kaling dan lain sebagainya itu biasanya tahunan. Nah, itu meningkatnya luar biasa, bisa 100 bahkan lebih dari 100% peningkatannya. Hanya produk-produk tertentu. Nah, biskuit untuk Lebaran juga meningkat, sirup-sirup yang manis-manis, kurma dan lain sebagainya juga cukup tinggi peningkatannya. Tapi in average sekitar 30% rata-rata dibanding bulan normal. Baik.